Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Latifah Mustafa Lestianto, SSI MPD, selaku dosen pembimbing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lista Nugraheni dari S1 Pendidikan Matematika Angkatan 2018. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Penerapan Pembelajaran Problem Solving untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, berisi latar belakang saya mengambil judul ini. Yang kedua, kajian pustaka atau tinjauan pustaka berisi studi literatur yang saya ambil. Dan yang terakhir adalah metode, yaitu metode yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Terima kasih. Dalam proposal penelitian saya, bab 1 berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. Matematika adalah salah satu bagian dari pendidikan. Oleh karena itu, matematika merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah. Permendiknas nomor 22 tahun 2013 menyatakan bahwa tujuan matematika SMP adalah agar siswa mampu memahami masalah matematika yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan, dan menafsir model yang diperoleh. Menurut Hidayat 2018, kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu faktor untuk tercapainya tujuan pembelajaran matematika. Namun, hasil penelitian terdahulu banyak yang menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa belum sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Sumartini 2018, kemampuan pemecahan masalah setiap siswa berbeda. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian yang telah meneliti kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP. Utami dan Wusko 2017 yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dan Self-Efficacy Siswa SMP Negeri di Kabupaten Ciamis menyimpulkan bahwa berdasarkan tahap Olia, kemampuan pemecahan masalah pada tahap memahami masalah 49,41% berada pada kriteria sedang. Tahap merencanakan pemecahan masalah 34,33% berada pada kriteria rendah. Tahap melaksanakan rencana masalah 42,1% berada pada tahap sedang, dan tahap memeriksa kembali hasil 4,24% berada pada kriteria sangat rendah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis setiap siswa berbeda. Hasil studi pendahuluan memberikan fakta bahwa tidak semua siswa mampu menyelesaikan masalah dan belum terlihat peningkatan hasil belajar signifikan berdasarkan tahap Olia. Kondisi ini perlu adanya langkah mencari solusi kepada siswa. Peneliti terdahulu mempunyai pengalaman sewaktu memberikan pembelajaran, siswa sering melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal terkait SPLDV. Kesalahan tersebut diantaranya ketidakcermatan mengidentifikasi masalah pada soal, kebingungan mengubah kalimat menjadi model matematika, tidak terbiasa menuliskan keterangan dari variabel pada model matematika yang dibuat, tidak mengembalikan lagi hasil yang diperoleh ke persamaan awal, dan menganggap hasilnya benar tanpa melakukan pemeriksaan kembali terhadap pekerjaannya. Menurut Setiati 2016, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu diusahakan perbaikan pembelajaran sebagai strategi untuk meningkatkan penalaran matematis siswa. Maka peneliti menggunakan model pembelajaran problem solving. Pemilihan model problem solving ini didasarkan pada 1. Merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasi pemecahan masalah ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Pemecahan masalah tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran.
Akan tetapi, melalui strategi problem solving, siswa akan berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. 2. Aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Strategi problem solving menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Dengan kedua komponen di atas, diharapkan kemampuan pemecahan masalah serta hasil belajar siswa dapat meningkat. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana langkah-langkah pembelajaran problem solving yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah menerapkan pembelajaran problem solving pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, definisi operasional, yaitu problem solving. Problem solving adalah metode pembelajaran dengan memberikan masalah, kemudian mencari informasi yang diperlukan untuk diputuskan solusi pemecahannya dan evaluasi solusinya. Dan hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah penilaian dari proses belajar yang dinyatakan dalam angka, huruf maupun kalimat yang memperlihatkan hasil yang sudah dicapai siswa. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Belajar matematika, yaitu mengenai pengertian belajar matematika yang saya ambil dari beberapa studi literatur. Selanjutnya ada hasil belajar, yaitu mengenai pengertian hasil belajar yang saya ambil juga dari beberapa studi literatur. Kemudian, pembelajaran problem solving dalam matematika. Saya mencantumkan pengertian pembelajaran problem solving dari beberapa pendapat maupun beberapa ahli. Selanjutnya ada tujuan dari penggunaan pembelajaran problem solving. Kemudian ada ciri-ciri pembelajaran problem solving, langkah-langkah pembelajaran problem solving, kelebihan metode problem solving, dan juga kekurangannya. Selanjutnya yaitu mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel, yaitu saya mencantumkan pengertian dari persamaan linear dua variabel dan juga pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel meliputi metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, dan juga metode grafik. Selanjutnya mengenai penerapan pemecahan masalah dari sistem persamaan linear dua variabel. Yang terakhir adalah penelitian terdahulu yang relevan, yaitu saya mengambil 3 penelitian terdahulu yang relevan, yaitu yang pertama, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Triyawati tahun 2015 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika di Kelas 8 SMP Negeri 38 Palembang, menyimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diajarkan sebelum perlakuan yaitu sebagai kelas eksperimen 48,57, sedangkan setelah menggunakan model pembelajaran berbasis masalah adalah 82,4. Maka ada peningkatan terhadap hasil belajar dengan model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuraliyah dan kawan-kawan 2019 yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah atau Problem Solving Matematika dan Disposisi Matematika Siswa pada materi SPLDV, menyimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematik siswa di salah satu SMP di Kota Cimahi pada materi SPLDV dalam kategori tinggi. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan penelitian di Nandra 2016 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa di SMK Dharma Karya Jakarta. Terbukti bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah mengalami peningkatan. Bab 3 metode penelitian yaitu berisi
setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, validasi data, analisis data, kriteria keberhasilan, dan prosedur penelitian. Yang pertama yaitu setting penelitian, ada waktu penelitian dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada awal semester genap di kelas 8 SMP Negeri 8 Malang, tahun pelajaran 2020-2021 selama 3 bulan sampai ditemukannya jawaban yang menjawab pertanyaan penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 8 Malang. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 8 Malang. Yang ketiga sumber data, yaitu ada siswa, guru, dan data dokumen. Siswa. Sumber data siswa diperoleh dari hasil tes dan hasil observasi yang diperoleh secara sistematik selama pelaksanaan pada siklus pertama sampai siklus kedua. Selanjutnya guru. Guru. Sumber data guru berasal dari lembar observasi aktivitas guru dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran problem solving. Dan data dokumen. Sumber data dokumen dalam penelitian ini adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Yang keempat, ada teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu ada observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan di kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Tes. Tes digunakan setiap akhir siklus untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa dalam pemahaman konsep sistem persamaan linear dua variabel setelah mengikuti pembelajaran problem solving. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sesuai informasi yang diinginkan peneliti. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi ini berupa foto-foto, video, dan catatan lapangan selama penelitian berlangsung. Alat pengumpulan data yaitu berupa butir soal tes, lembar observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Butir soal tes. Tes dalam penelitian ini yang digunakan adalah tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang menuntut jawaban dari siswa dalam bentuk tertulis. Tes ini digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil pada materi sistem persamaan linear dua variabel pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya, lembar observasi. Dalam proses pembelajaran, lembar observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik, seperti tingkah laku peserta didik pada waktu belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Kemudian, pedoman wawancara. Dalam pedoman wawancara ini, peneliti membuat beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan yang ada di kelas. Selanjutnya, pedoman dokumentasi. Peneliti akan mengumpulkan data yang berupa pedoman dokumentasi yang sangat mungkin juga menambah daftar dokumen yang akan dikumpulkan pada saat melakukan proses dokumentasi. Yang kelima yaitu validasi data. Validasi data atau keabsahan data merupakan kebenaran dari proses penelitian. Untuk meningkatkan validasi penelitian, tindakan kelas ini dengan meminimalkan subjektivitas melalui triangulasi. Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan validitas yaitu melalui validasi, rehabilitasi, taraf kesukaran, dan daya pembeda. 6. Analisis data. Analisis data ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada reduksi data, paparan data, dan simpulan. Reduksi data. Proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan mengubah data yang disajikan dalam bentuk catatan lapangan. Paparan data. Data yang telah diklasifikasikan tersebut kemudian dipaparkan menurut jenis masalah penelitian. Pemaparan data dilakukan dengan menampilkan satuan informasi secara sistematis. Untuk memperjelas analisis, data penelitian ini dipaparkan dalam bentuk naratif yang dilengkapi dengan tabel. Yang pertama yaitu menganalisis hasil observasi, yaitu hasil observasi aktivitas belajar siswa dan hasil observasi aktivitas guru. Kemudian, menghitung tingkat penguasaan siswa, kemudian menentukan ketuntasan belajar siswa secara individual, menghitung ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai atau belum, dan kemudian yang terakhir menyimpulkan data atau simpulan data. 7. Kriteria keberhasilan tindakan.
Kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dikatakan meningkat jika 1. Tercapainya ketuntasan belajar siswa secara klasikal, yaitu 80% dari banyak siswa memperoleh skor tes pemahaman konsep lebih dari 70. 2. Terdapat pertambahan rata-rata presentase kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dari siklus 1 ke siklus 2. 3. Persentase aktivitas siswa minimal cukup aktif. 8. Prosedur penelitian. Siklus 1. Yang pertama yaitu permasalahan. Permasalahan pada awal siklus 1 diperoleh dari data tes awal dan wawancara dengan guru kelas dan siswa yang memperoleh nilai 70 ke bawah atau tidak tuntas. 2. Tahap perencanaan tindakan 1. A. Menyusun RPP yang berisikan langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem solving. B. Mempersiapkan sarana pendukung pembelajaran yaitu lembar aktivitas siswa dan buku untuk peneliti yang berisi skenario pembelajaran. C. Mempersiapkan instrumen penelitian yaitu tes untuk melihat bagaimana kemampuan siswa dalam memahami konsep dan lembar observasi untuk mengamati kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan tindakan siklus 1. A. Melakukan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran problem solving seperti dalam RPP yang telah dibuat oleh peneliti. B. Peneliti bertindak sebagai guru dan melibatkan seorang pengamat yaitu guru kelas untuk mengamati aktivitas guru dan satu orang mahasiswa untuk mengamati aktivitas siswa. C. Akhir tindakan 1, siswa diberi tes yang dikerjakan secara individu sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan untuk melihat letak kesulitan belajar siswa dan untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa. 4. Tahap observasi siklus 1. Observasi ini dilakukan untuk mengamati proses belajar mengajar yang dilakukan dengan berpedoman pada lembar observasi. 5. Analisis data siklus 1. Data tersebut berupa data kualitatif dan data kuantitatif. 6. Tahap refleksi 1. Refleksi merupakan perenungan terhadap tuntas tidaknya pelaksanaan tindakan pada siklus 1. Jika siklus 1 belum mencapai ketuntasan, yang direfleksikan adalah masalah-masalah yang diperoleh pada pelaksanaan siklus 1 dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah untuk perbaikan pada pembelajaran siklus 2. Siklus selanjutnya, dari hasil refleksi siklus 1, peneliti melakukan observasi untuk merevisi pembelajaran pada siklus 1. Jika pada siklus 1 pembelajaran masih kurang efektif atau belum sesuai dengan yang dicapai, maka dilanjutkan dengan siklus 2. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.